Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada hari ini tepat tanggal 11 Rajab di dalam penanggalan bulan Hijriyah, Khatib ingin menyampaikan bahwa bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hamba yang patut juga mengagungkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Kemudian kapan Allah menjadikan 12 bulan itu? Yauma khalaqas samawati wal ard, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kita tahu bersama bahwa langit dan bumi beserta isinya Allah ciptakan hanya tempo waktu 6 hari saja. Setelah langit dan bumi dan isinya tercipta, kemudian Allah menciptakan 12 bulan, terhitung mulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Kemudian dari 12 bulan ini Allah pilih 4 bulan yang istimewa. Minha arba'atun hurum. 4 bulan yang istimewa mana? Dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian ada 1 bulan yang terapit antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Yang mana yang 3 berurut itu terhitung mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ini berturut-turut adalah bulan haram. Kemudian yang terakhir terpisah, yang mana bulannya diapit dari bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Dan kita sekarang alhamdulillah Allah berikan kesempatan memasuki bulan Rajab ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa jadi pertanyaan kita, kenapa Allah memilih bulan ini dan kenapa bulan ini dinamakan bulan haram? Kita mungkin sering mendengar ada Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, ada Tanah Haram juga di Makkah dan Madinah. Kemudian kita dengar ada bulan haram, yaitu 4 bulan ini. Kata haram ini, ulama menjelaskan bahwa salah satunya di dalam tafsir Al-Qurtubi, haram maksudnya ialah lita'zimih, untuk memuliakan bulan ini, agung. Ketika kita mendengar bulan haram, berarti bulan itu Allah agungkan. Ketika kita mendengar tanah haram, berarti di tanah itu tidak boleh kita merusaknya, artinya harus dimuliakan, yaitu Makkah dan Madinah. Masjidil Haram berarti masjid yang harus kita muliakan. Masjid di situ harus kita laksanakan bentuk ibadah dan kebaikan. Sehingga ketika mendengar bulan haram, berarti bulan-bulan ini Allah mengajak kita, Rasul juga menyeru kita untuk kita muliakan. Dengan apa memuliakannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya, di dalam bulan haram ini, dan kita sudah masuk di dalamnya, patut kita tingkatkan ibadah. Yang pertama ialah yang dianjurkan, wa minal hurumi fasum. Dan ketika kamu menemui bulan-bulan haram, hendaklah berpuasa. Bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Di 4 bulan ini Rasul menganjurkan kita untuk meningkatkan ibadah, dan salah satunya adalah puasa. Kenapa harus puasa? Karena puasa adalah ibadah interaksi yang tidak diketahui oleh siapapun melainkan antara kita hambanya dengan Allah langsung. Ibadah sirriyah,
ibadah menguji keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bisa kita lakukan. Dan setiap bulan itu kita bisa menemukan puasa Senin dan Kamis. Maka terutama di bulan-bulan haram ini kita tingkatkan lagi puasa kita. Kalau mungkin sudah membiasakan diri dengan Senin Kamis, sebentar lagi kita akan masuk ayyamul bid, yaitu hari-hari bid. Apa itu bid? Bid itu artinya putih terang. Maksudnya ialah puasa tatkala bulan purnama. Kapan itu? Terhitung mulai 13, 14 dan 15 pertengahan setiap bulan. Terutama bulan Rajab termasuk bulan haram, maka kita tingkatkan, kita upayakan diri untuk tidak ketinggalan mencoba ibadah yang luar biasa ini. Kita juga diajarkan lagi puasa yang luar biasa selain daripada puasa Ramadan. Rasul mengatakan tidak ada puasa yang lebih mulia, yang lebih hebat setelah Ramadan, yaitu puasanya Nabi Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud? Satu hari berpuasa, besok tidak berpuasa. Lusa puasa, hari berikutnya tidak puasa. Begitulah seterusnya, karena puasa ini sungguh luar biasa manfaatnya. Kemudian di bulan-bulan haram juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir mengingatkan ada bentuk ibadah yang mana ini bentuk interaksi kita kepada Allah dan bisa dikatakan bisnis. Allah mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah, sungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Qur'an, wa yuqimuna shalah, dan menunaikan salat, wa yunfiqu mimma razaqnahum, kemudian ia menafkahkan atau mensedekahkan, menginfakkan sebagian dari hartanya, sirran wa alaniyah, dalam kondisi sembunyi-sembunyi ataupun dalam terang-terangan. Mungkin sembunyi-sembunyi, takut riya, makanya ditulis hamba Allah. Atau terang-terangan, tujuannya untuk memotivasi. Masjid kita mungkin butuh bantuan, tulis namanya dengan nominal yang luar biasa untuk memotivasi orang yang setelahnya agar tidak mau kalah. Silahkan, karena di dalam Al-Quran dianjurkan, mau terang-terangan atau sembunyi-sembunyi itu adalah disyariatkan. Kenapa harus 3 model ibadah ini? Kata Allah, lanjutan ayatnya adalah yarjuna tijaratan lan tabur. 3 bentuk ibadah ini ialah bentuk tijarah kepada Allah, seperti kita interaksi atau transaksi dagang kepada Allah. Kita juga mau mencari pahala yang luar biasa, maka kita tingkatkan ibadah di 3 ibadah ini. Pertama, kita membaca Al-Quran, salat kepada Allah, perbanyak salat, kemudian infak. Kemudian insyaallah biiznillah tijarah ini dan tabur, tidak akan pernah rugi, ada ruginya. Pertanyaannya, kenapa harus Al-Quran disebutkan dulu? Karena Al-Quran satu hurufnya Allah kasih ganjaran 10. Sedangkan sholat ketika berjamaah 27, kalau sendirian hanya 10. Maka berarti lebih baik baca Quran dong daripada sholat. Tidak seperti itu maksudnya. Ialah ibadah selain dari yang fardu, ada tilawatil Quran. Membaca Quran itu luar biasa, apalagi di bulan haram. Ulama mengatakan, Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika kita beribadah di bulan haram, sekarang bulan Rajab, yudha'afu thawabu bil 'amali shalih, maka Allah akan lipat gandakan pahala ketika melaksanakan ibadah-ibadah di bulan haram ini. Kama yudha'if al-iqabu bil 'amali sayyi, begitu juga ketika kita bermaksiat di bulan haram ini, maka Allah akan lipat gandakan dosanya. Wal 'iyadzu billah. Hadirin jamaah rahimakumullah, penting bagi kita meningkatkan amal ibadah di bulan ini, karena bulan ini dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jika umur panjang, lebih kurang 48 hari lagi kita akan menjemput Ramadan. Maka dari saat ini mari kita latih untuk berpuasa.
Mari kita perbanyak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih nanti ketika masuknya bulan Sya'ban, karena Rasul pernah berpuasa hampir full. Riwayat mengatakan full. Seluruh hari di bulan Sya'ban itu Rasul pernah berpuasa. Riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas